Sang penjaga rasa, dia adalah tokoh sentral dalam Babat Cirebon. Namanya hidup dalam sunyi. Tidak banyak dikenal masyarakat dan tidak banyak dalam catatan sejarah. Dialah sang penjaga rasa yang ikhlas melepas jabatan, melepas ego, dan melepas rasa demi terciptanya tatanan hidup baru yang mendapat bimbingan dari langit. Siapa beliau? Baik, kita mulai dengan membuka tabir tentang beliau. Dia adalah Resi Danuwarsih, atau yang dikenal juga sebagai Ki Gede Alang-alang atau Ki Danusela. Sebagai tokoh sentral dalam laku spiritual Tanah Jawa, Resi DANY Resi Ki Gede Alang-alang dengan nama asli Ki Danusela. Penjaga gerbang rasa, lelaku sunyi sang pemikul amanah. Di antara kabut sejarah yang samar, nama Resi Danuwarsih bersemayam tidak dalam gegap gempita, tapi dalam senyap yang menyimpan makna. Ia bukan seorang raja, bukan pula panglima, tapi justru dalam kesunyian dan kesederhanaannya, ia menyimpan kekuatan yang lebih dalam. Laku batin, Ki Gede Alang-alang hidup di masa transisi besar, antara keruntuhan tatanan lama dan munculnya cahaya Islam di Tanah Jawa. Ia bukan penolak perubahan, tapi penjembatan rasa antara budaya lama yang adiluhung dan hikmah Islam yang menyentuh nurani. Dalam dirinya bertemu dua samudra, kebijaksanaan lokal dan wahyu langit. Makna nama alang-alang bukan tanpa maksud. Alang-alang tumbuh liar. Namun justru karena itu ia jadi penanda batas dan penjaga wilayah. Ki Gede Alang-alang adalah penjaga gerbang rasa, tempat orang-orang yang ingin menapaki jalan. Makrifat harus melewati tapal, batas ego. Ajarannya singkat tapi dalam. Sapa sing ilang, bakal nemu. Nanging kang golek kudu ilang luwih rumiyin. Siapa yang kehilangan akan menemukan, tapi yang mencari harus hilang terlebih dahulu. Hilang di sini bukan lenyap secara fisik, tapi melepas pamrih, melebur rasa, dan menyatu dalam sang sumber. Laku dan waskita Ki Gede Alang-alang tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya adalah bahasa. Ia lebih memilih hening daripada debat. Dalam sunyinya, ia memanggul amanah besar, menanam benih rasa yang kelak akan tumbuh dalam diri para muridnya dan diteruskan hingga zaman kini. Konon, ia pernah berkata, aja dasar amarah, yang nyedaki kebenaran. Amarah iku wewatesan saka kadonyang. Jangan berangkat dari amarah saat mencari kebenaran. Amarah adalah sisa-sisa duniawi. Peran dalam jagat spiritual ia bukan tokoh besar di kitab sejarah, tapi namanya hidup dalam bisik para pejalan. Dalam mimpi, ilham, dan pertanda, ia sering muncul dalam mimpi para pejalan rasa, memberi petunjuk atau menguji niat. Kalau berkenan, cerita ini bisa dilanjutkan menjadi seri. Pertama Resi Danuwarsih dan petilasan alang-alang. Kedua tapa rasa di Gunung Sunyi. Ketiga pertemuan Resi Danuwarsih dan Pangeran Cakrabuana. Keempat laku manunggal dari bumi ke langit. Apakah ingin dilanjutkan ke bagian berikutnya? Atau ingin dimasukkan juga interaksi beliau dengan tokoh seperti Syekh Datuk Kahfi atau Sunan Gunung Jati?